maknanya ada pengajian. Dokter yang sudah memperhatikan kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, kesehatan mata. Tapi jangan lupa, dokter itu juga punya jiwa yang tak bisa disentuh tangan, tak bisa diraba panca indera, yang tak bisa dilihat mata. Ada saatnya dia lesu, letoy, loyo, lunglai, padahal badannya sehat, tapi rupanya imannya sedang down, dia sedang jatuh. Oleh sebab itu dia mesti dibangkitkan semangatnya, spiritnya. Dengan apa? Kajian. Bahwa kita ini hidup ini mengalami berbagai macam resiko. Hidup adalah berani mengambil resiko. Life is take risk. Dengan berbagai macam resikonya. Besar masalahmu, lebih besar lagi dia tempat engkau mengadu. Angkatkan dua tangan, Allahu Akbar. Banyak dosamu, lebih besar lagi ampunan dia. Astaghfirullahalazim. Kering jiwamu, panaskan dia dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man salla alayya salatan, siapa yang bersalawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan darajat tingkatan kemuliaan. Maka jiwanya yang kering dibangkitkan. Katanya orang barat tidak percaya kepada roh. Mana itu roh? Mana itu? Buktinya orang barat kalau kecelakaan, apa kata dia? SOS, save our soul. Dia tidak katakan save our body. Dia tidak katakan selamatkan tubuhku, kulitku, darahku, tulangku, jantungku, darahku, nadiku. Tidak. Tapi yang dia katakan save our soul, jiwa. Mana jiwa? Tak nampak. Mata jendela jiwa. Dari mata kita bisa menatap orang ini, apa yang terjadi dalam dirinya. Maka kadang jangan terlalu lama ditatap orang. Dari tatapan matamu aku sudah tahu. Kenapa? Nampaknya kau gatal. Mohon maaf ibu-ibu, saya agak jarang memandang kemari. Saya dari tadi kemari aja. Karena saya pernah ceramah, saya buat seimbang banyak. Tiba-tiba masuk SMS, Ustadz kan penceramah, janganlah tengok bini orang. Astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jiwa ini mesti tumbuh. Jangan sampai connectingnya putus. Bolak-balik kita cek email, kenapa tidak ada? Kenapa signal putus? Kenapa hilang? Rupanya apa yang terjadi? Kabel unplug, kabel sudah tercabut. Telepon saja kalau putus-putus risau kita. Assalamualaikum. Apa? Ya, sebentar ya. Abang sedang di mana sekarang? Di rumah mantan. Apa? Rupanya tadi kata itu terputus di rumah mantan pasien. Hilang kata-kata itu, putus dia. Sedangkan connecting dengan internet putus, risau, gelisah, timbul fitnah. Mengapa putus kontak connecting dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum terbit matahari, kau konekkan dengan Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, salawatul segala kebaikan, thayyibatul yang baik-baik, salawatul doa-doa lillah. Punya engkau ya Allah, bukan punya aku. Sekarang aku dokter spesialis, sekarang aku pimpinan, sekarang aku orang yang punya kehormatan, sekarang aku punya kemuliaan. Saat solat dia diingatkan la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tancapkan ke dalam jantung, masukkan ke dalam kepala otak, la ilaha illallah syarikalah, tak ada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu bagi dia. Yuhyi, dia yang menghidupkan aku, wa yumiit, dia yang mematikan aku, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Itu bukan sembarangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin saat salat tadi aku lupa pada engkau. Saat salat Allahu Akbar, yang semestinya aku ingat engkau, tapi malah aku ingat resep. Namanya salat resep. Yang semestinya aku ingat engkau, tapi aku malah ingat pasien. Namanya salat pasien. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
diingatkan ini. Alhamdulillah ada namanya subuh Jumat, ada namanya Jumat barokah. Ini terus ingat, serigala hanya akan menangkap kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Segerombol bison menyeberang sungai, buaya memantau mana bison yang kencang berlari bersama grup rombongan selamat ke seberang. Tapi ada satu bison yang menepi, itu yang akan diterkam oleh aligator, buaya, habis. Kenapa? Memisahkan diri dari jamaah. Ada ikan hiu besar memantau ikan tongkol. Ketika ikan tongkol bersatu nampak besar, lebih besar daripada hiu dan paus. Mereka tak berani menerkam. Tapi ketika ada satu ikan memisahkan diri, di sana dia akan menyerang. Jangan pisahkan diri dari jamaah. Alhamdulillah, jamaah itu bernama IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Riau. 3.500 dokter-dokter. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Ustadz Somad pun tak boleh memisahkan diri dari Majelis Ulama Indonesia. Maka saya tetap bergabung hari ini sebagai komisi fatwa, sebelumnya komisi organisasi di provinsi, di kabupaten, di kota Pekanbaru. Karena ketika kita memisahkan diri dari jamaah, maka akan ada serangan-serangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beruntung bertuah Bapak Ibu tinggal di komunitas muslim, mayoritas muslim, negeri Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Takkan Melayu hilang di bumi. Sekali dayung 3 pulau terlampaui, sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Maka ulama-ulama negeri ini sudah menegakkan tonggak adat bersendi, syarak-syarak bersendi kitabullah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di negeri minoritas, susah untuk menjalankan ibadah agama, masuk ke hotel tak nampak mana arah kiblat, pergi ke tempat maksiat merajalela. Maka salah satu kesyukuran kita adalah menjadi seorang dokter, diposisikan tempat yang strategis, lahir besar di negeri muslim, tidak terhalang ibadah. Ini nikmat mesti disyukuri. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau syukuri, la azidannakum, maka akan kutambah. Wala in kafartum, kalau kau kufur, inna azabi lasyadid, maka azabku aku ambil nikmat itu. Pasien kau tetap banyak, duit tabunganmu tetap banyak, tapi tak ada barokahnya. Hidup ini kita minta tak banyak. Untuk akidah, salamatan fid din. Untuk badan, wa'afiatan fil jasad. Untuk ilmu, wa ziyadatan fil ilmi. Tapi untuk harta, wa barakatan fil rizqi, minta barakah. Makanya kalau ada anak orang lahir, doa anak akikah, apa kata kita untuk orang yang anaknya lahir? Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang dititipkan. Tak ada gunanya kalau tak ada berkah. 10 anaknya, 1 pun tak ada yang jadi orang. Itu Pak Ustadz, orang itu 10 anaknya. Bagaimana keadaannya? Ada yang jadi hantu, ada yang jadi anggau. Bapak itu anaknya cuma 1 Pak Ustadz. Tapi dokter, pengajian, peduli pada masyarakat, bermanfaat hidupnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling bermanfaat hidupnya? Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat buat orang banyak. Saya baru tahu bahwa diri saya ini tidak bermanfaat ketika saya masuk dalam kampung suku Talang Mama. Di sanalah baru saya tahu rupanya aku ni orang paling tak bermanfaat. Kenapa begitu? Di sini saya datang disambut. Tadi pagi di Ibnu Sina disambut. Di mana saya ceramah disambut. Sampai saya di Talang Mama, 1 pun tak ada nyambut. Turun saya dari sampan, cuek aja mereka. Tak ada yang kenal. Saya heran kenapa mereka tak kenal. Rupanya tak ada signal. Tak ada HP. Orang kenal kita kan ada HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak ada tabligh akbar. Selama kami di kampung pedalaman tak ada tabligh akbar. Apa mau yang diundang? Orang agama animisme, dinamisme. Tak ada tabligh akbar. Lalu yang paling bermanfaat siapa? Dokter-dokter dari puskesmas yang kami terjun bersama ke dalam
karena kami biasanya sekalian pengobatan massal. Ustadz Somad bersama grup 20 orang. 2 orang dari Lazis Ibnu Sina, 2 orang dari Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah, 2 orang dari PLN, 2 orang dari Masjid An-Nur, 2 orang dari Tafakuh, 2 orang dari Bisnis Bebas Riba dari Dumai, 2 orang. Komunitas-komunitas kita ambil 2. Sama seperti Nabi Nuh dulu waktu naik sampan diambilnya sepasang. Untuk keselamatan, untuk keamanan. Tidak semuanya pergi. Sampai hari ini program ini tetap berlanjut. Bulan Februari, bulan Agustus kami tetap masuk ke pedalaman suku Sakai, suku Akit, suku Talang Perigi, suku Talang Mama. Kami masuk ke dalam dana-dana yang berbentuk barang, jilbab, Quran, buku, pakaian, serahkan langsung. Ada satu ruangan diberikan oleh Masjid An-Nur untuk suku Talang Mama. Adapun dalam bentuk uang yang mau transfer, buka FB fanpage Ustadz Abdul Somad yang followernya 1,1 juta itu. Fanpage Ustadz Abdul Somad, di gambar atasnya ada gambar saya dengan anak-anak suku Talang Mama. Kirimkan ke nomor rekening ini, Yayasan Muara. Saya tidak ada dalam yayasan itu, tidak pembina, bukan ketua, bukan anggota. Murni itu punya adik-adik mahasiswa Winsuska, karena mereka dulu yang pertama masuk ke dalam membawa. Tadi dibuat penggalangan dana. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak pernah kita rencanakan. Saya yang jarang ke rumah sakit jumpa dokter, hari Jumat ini sekali jumpa langsung dokter-dokter aja jumpa udah. Pagi tadi dokter-dokter jumpa di rumah sakit Ibnu Sina. Siang ini dokter-dokter lagi. Mudah-mudahan sore nanti tak ada jumpa dokter lagi. Tadi penggalangan dana. Rupanya orang Lazis Dewan Dakwah ini lain cara penggalangan dana. Biasanya dana ini kan macam-macam cara mengambilnya. Ada yang pakai kotak, ada pula yang model pakai nomor rekening. Tadi di Ibnu Sina lain caranya, langsung main tembak. Siapa yang mau 100 juta? Sunyi, diam semua. Siapa yang mau 75? Langsung angkat tangan. Saya 75. Siapa yang mau 50? Saya 50. Siapa yang mau nih? Saya nih. Oh, semua mereka berebut. Waktu mereka berebut semua, saya main HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang akan dibawa menolong. Inilah yang bisa menolong di hadapan Allah. Dibelikan mobil mewah mahal, tinggal. Dibelikan rumah besar 2 lantai, tinggal. Dibelikan kain yang mahal, tinggal. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan, busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai, lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa tolong dengan uang, tolong dengan yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji kan duitnya banyak. Ya, ini anak-anak dari Talang Mama ini mau sekolah. Bisa tak Pak Haji bantu? Saya tak mau ngasih duit Ustaz. Dalam hati saya, mau mati buat duit Pak Haji ini nampaknya. Saya ngasih duit tak bisa. Masukkan anak ini ke pesantren, saya nanggungnya semua. Mantap. 20 orang langsung. Pesantren Darul Muqawmah di dekat Rumbai, belok kiri Chevron. Politeknik Kaltek Rumbai, belok kiri terus. Bapak Ibu yang mau menemui anak-anak suku Talang Mama, mana tahu Ramadan nanti mau ngantar kolak, mau ngasih nasi, mau ngasih ikan ke sana. Tapi kalau mau ngantar makanan ke sana jam 6 sore, jangan jam 11 malam. Banyak juga orang ngasih kolak ini jam 11 malam. Pergi antar ke masjid daripada basi. Anak-anak itu makan kolaknya jam 6.30, bukan jam 11. Jam 11 dikasih, jam 11 dimakan. Udah masam Pak Guru, makan aja lah. Jam 11 dimakan, jam 12 mencret, jam 1 mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini anak ditanggung sekolahnya, makannya, minumnya, tapi uang jajannya belum, uang balik kampungnya belum, baju pakaian kaos kakinya belum.
tanggung jawab siapa itu? Kita semua datang ke sana, jenguk, bawa anak-anak kita. Anak-anak liburan dibawa ke mall, tak salah. Dibawa ke hotel mewah, bagus. Dibawa ke danau, mantap. Tapi jangan dibawa hanya kesenangan. Nanti dia menjadi anak yang ketergantungan dengan kenikmatan. Hari ulang tahunnya, hari dia senang dapat hadiah, bawa dia ke pesantren, tunjukkan. Biar dia tengok, mama, ini siapa? Ini anak-anak dari talang mama. Di mana itu? Jauh lah, mama pun belum pernah juga ke sana. Kenapa mereka di sini? Disekolahkan. Bawa mereka ke panti asuhan di belakang Koki Sunda sana. Panti Muhammadiyah ada, panti Pajar Harapan. Bawa, nanti anak-anak itu akan bertanya, ini siapa? Ini anak yatim. Kenapa mereka di sini? Bapaknya sudah meninggal dunia. Mereka tak lagi punya kasih sayang. Walaupun kalau mau bandel-bandel, ku tinggalkan juga kau sini nanti. Insya Allah balik dari situ berubah sikapnya, makin sayang dia. Tapi kalau kita ulur terus, dia akan menjadi konsumtif. Setelah dewasa, dia akan tahu sayang itu hanya nikmat, sayang itu hanya duit, sayang itu hanya gadget, sayang itu hanya mobil, sayang itu hanya rumah. Kalau ada berarti sayang, kalau tak ada berarti tak sayang. Kering sekali dia memaknai sayang. Ini ustaz ni semangat apa lapar? Udah makan tadi dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka program ini amat sangat bagus. Program Madani Mart sudah berjalan. Program Jumat Barakah terus lanjutkan. Dokter-dokter kalau beramal luar biasa. Saya lihat tuh baliho-balihonya. Khitan Masal, Ikatan Dokter Indonesia. Bagus. Banyak orang lomba-lomba. Bayangkan orang susah miskin tak ada duit mau mengkhitan. Daftar semua. Ibu sudah daftarkan anaknya? Sudah Pak Ustaz. Ini saya suami saya daftarkan Pak Ustaz. Rupanya ini bapak ini dulu waktu khitan SD lari dia. SMP makin kencang lari. SMA orang udah takut. Sampai nikah tak bersunat. Dia daftar. Ini true story, ini kisah nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu banyak manfaatnya. Operasi operasi bibir sumbing. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Pergi saya ke Aceh, sudah disediakan hotel. Ternyata Ustaz Somad jangan tinggal di hotel. Kenapa? Ada di sana rumah yang lebih bagus daripada hotel. Sampai wartawan datang wawancara. Kenapa Ustaz lebih memilih rumah ini daripada hotel? Saya bilang terserah panitia lah, kok kau tanya-tanya. Saya lebih suka tinggal di rumah ini daripada hotel. Saya bilang, kenapa? Di hotel kadang kita sudah pakai peci, sudah pakai koko, sudah pakai sarung, sudah pakai sorban. Masuk ke lift, datang orang pakai baju belum selesai. Kalau dia pendek, rasa-rasa mau saya kasih kan kain itu ke dia. Salah di lift tunduk aja gini. Paling tengok-tengok sikit lah. Tapi di rumah ni aman. Pengalaman saya di Aceh, disediakan saya satu kamar mandi di dalam, pakai AC. Saya tanya, ini rumah siapa? Rumah Pak Dokter. Pak Dokter, nama tak boleh sebut, menjaga kode etik. Nanti dicari orang di FB semua pula mau nginap situ. Dokter ngasih rumah, pakailah Ustaz selama ceramah di sini. Selamat mata saya, selamat panitia. Dua-dua diselamatkannya. Habis acara malam itu, Ustaz, boleh kita foto-foto Pak Ustaz? Dalam hati saya, memang betul kata orang barat, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Ujung-ujungnya mau minta foto juga rupanya orang. Begitu saya tegak, dibawakanlah anak-anak. Maaf, yang satu mukanya bengkak sebelah, yang satu kurus sekurus-kurusnya, yang satu tak berambut. Bu dokter, Pak Dokter, ini siapa? Ini anak-anak korban penyakit kanker. C-A-N-C-E-R, cancer. Orang kita tak payah menyebut cancer. Apa tuh? Kanker. Anak korban kanker, orang tua tak ada duit memelihara, pengobatan mahal, dijaga sama dokter-dokter ini. Bu dokter, Pak Dokter menjaga. Saya cium kepala anak itu, saya pegang tangannya, saya peluk, saya gendong.
Tak tahan saya, sampai dari rumah itu ke mobil, sampai ke tempat acara, tak berhenti air mata. Apa yang Ustaz tangiskan? Aku tak berbuat macam mereka. Mereka sudah berbuat luar biasa. Maka kita cari anak-anak di tempat sekitar kita ini. Banyak sekali yang perlu perhatian kita. Memang kita tak pernah menyelesaikan masalah dunia. Kalau kita mati, masalah ini tak pernah selesai. Buya Hamka meninggal, masalah tetap banyak. Ulama kita meninggal, masalah tetap banyak. Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal, masalah tetap banyak. Dunia ini tempat masalah. Allah tidak tanya, hai ID, hai Ikatan Dokter Indonesia, berapa masalah yang sudah kau selesaikan? Allah tidak tanya itu. Yang Allah tanya adalah, apa yang sudah kau lakukan terhadap masalah-masalah ini? Ustaz Somad, ya, bagaimana orang suku Talang Mamak melahirkan? Masih pakai dukun, Pak. Masih pakai jampi-jampi, Pak. Kalau begitu angka kematian tinggi. Ya. Kalau dikirim dokter dari luar ke dalam gimana? Tak tahan. Paling semalam habis itu lari dia. Lalu bagaimana cara yang paling bagus? Anak-anak itu sekolahkan di sini. Mantap. Kirim anak itu 2 orang ke sekolah tinggi ilmu keperawatan, sekolah tinggi ilmu kebidanan, PMC, menerima 2 orang, 3 orang. Ada satu lagi di belakang Parit Indah, sekolah tinggi ilmu kesehatan. Kirimkan. Pas saya sedang makan, Ustaz, kirimkan. Akhirnya sekolahlah anak-anak ini di sana. Nanti setelah dia tamat, dia akan pulang pakai bahasa kaumnya. Orang kampungnya tak takut sama dia, karena cakapnya cakap seperti bahasa mereka. Kalau kita kirimkan dokter dari Pekanbaru ke sana, bidan dari Pekanbaru ke sana, mereka takut. Menengok bentuknya jadi dia takut. Ini apa nih, kata dia. Datanglah orang dari Pekanbaru ke sana pakai jas. Kita kalau ke kampung orang, pakailah pakaian daerah dia dengan tutup menjaga aurat supaya dia tak merasa asing. Maka yang paling cerdas adalah anak-anak dia yang kita tarik kemari, kita sekolahkan. Siapa itu yang menerima? Dokter luar biasa. Saya pergi lagi dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam naik pesawat. Dari Jakarta ke Banjarmasin 1,5 jam lagi. Dari Banjarmasin ke entah apa namanya, tak ingat, Kota Baru. Dari Kota Baru 4 kali naik pesawat. Pekanbaru Jakarta, Jakarta Banjarmasin, Banjarmasin Kota Baru, dari Kota Baru baru sampai Batu Licin 4 kali. Terkabul doa saya waktu kecil dulu. Dulu waktu kecil kami mandi sungai, nampak pesawat. Ya Allah, naik pesawat lah kami nanti. Naik pesawat tak turun-turun. 4 kali naik pesawat barulah sampai ke Kabupaten Tanah Bumbu, ibu kotanya Batu Licin. Sampai di sana saya WA SMS ke rumah, aku sudah sampai ke Batu Licin, hati-hati terpeleset. Apalah yang mau ditengok di Batu Licin ini, tempat sejauh-jauh ini. Rupanya di tengah kebun-kebun gotah karet itu berdiri rumah 3 lantai tinggi menjulang ke atas. Ada tulisan Istana Yatim. Cari di internet, Istana Yatim. Sekolahnya disediakan, TK, SD, SMP, SMA, SMK, lengkap di situ semuanya, lengkap. Pergi saya ke dapurnya, saya tengok, Masya Allah, tukang masaknya aja hampir 20 orang. Berapa orang anak yatim di Istana Yatim? 1.700 anak yatim. Saya tanya, biaya operasionalnya berapa ini sebulan? 800 juta sebulan. Yang nanggung siapa? Senyum-senyum dia. Siapa yang nanggung, Pak? Saya sendiri. Dokter. Cari namanya di internet. Istana Yatim. Kenapa tak dibuat panti, Pak? Karena nama panti sudah menakutkan. Sebut aja panti pejam mata, apa yang terbayang? Ngerilah pokoknya. Seram. Suster ngesot. Tapi begitu dibuat Istana Yatim, malam itu selesai ceramah, duduk kami makan, datang anak-anak yatim itu mendekat ke Pak Dokter, dipeluknya, tidur sama dia. Istrinya ada, anaknya ada. Anak-anak yatim ini sudah macam anak kami sendiri, Pak Ustaz. Saya buatkan yayasannya, anak kandung saya tak ada di dalam. Kebun sawitnya ada. Nanti anak-anak yatim ini dikirim. Untuk yang hobi belajar agama, dikirim ke Yaman.
belajar sama Habib Umar bin Hafiz. Yang hobi kedokteran dikirim ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang hobi teknik kirimkan ke ITB. Setelah tamat pulang mereka mengabdikan ilmunya. Kalau mau studi banding, pergi Bapak Ibu Ikatan Dokter ke Istana Yatim. Tapi jauh memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ditemukan Allah dengan dokter-dokter yang unik-unik ini. Di Aceh ketemu, di Banjarmasin ketemu, di Sulawesi berjumpa. Kenapa? Allah mempertemukan kami karena Allah ingin bercerita, hai Abdul Samad, engkau hanya cakapmu saja yang didengar orang, tapi ini orang, tangannya, matanya, telinganya, cakapnya, betapa bermanfaatnya dia. Maka tak salah kalau ada anak-anak ketika ditanya, mau jadi apa udah besar nanti? Dokter. Cobalah adakan survei, berapa anak yang mau jadi dokter, berapa anak yang mau jadi ustaz. Ponakan saya, anak adik saya, pas ditanya mau jadi ustaz, enggak. Kenapa? Kurus waktu. Semua mau jadi dokter. Barulah kita paham, ternyata mereka ingin bermanfaat buat orang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah mengapa tema ini dibuat, menggali potensi dokter untuk kemaslahatan umat. Dokter itu untuk dirinya sudah maslahat, istrinya, rumah tangganya sudah maslahat, anak-anaknya sudah maslahat. Kenapa? Secara materi dia memiliki kelebihan yang tak diberikan Allah kepada yang lain. Tapi kalau hanya cukup untuk dirinya saja, inilah orang yang paling rugi. Pernah hidup di atas dunia, pernah diberikan Allah kenikmatan dunia, tapi ketika dunia berakhir, dia sudah berakhir. Berakhir hidupnya, dia pun berakhir. Tapi ada orang yang cerdas, al-kayyisu, kayis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, bisa dikendalikannya keinginan-keinginannya, wa amila lima ba'dal maut, tapi dia beramal setelah kematian. Kalau ada orang hobi mengkoleksi tas kulit, nanti saya bicara tas kulit, yang punya tas kulit tersinggung. Saya cerita mobil, yang punya mobil tersinggung. Saya cerita rumah, yang punya rumah tersinggung. Jadi saya mau bicara apa? Ceramah siang ini dibagi 3. Tausiah 1 jam, pertanyaan tulis di kertas nanti. Yang ketiga kita akan berdoa bersama. Ceramah dimulai tadi jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30 kurang 10. Tausiah saya 10 menit lagi. Habis itu menjawab pertanyaan, tulis di kertas, langsung juga bisa. Setelah itu baru kita berdoa, jam 11 selesai kita pulang. Tapi setelah ceramah ini ada actionnya. Program-program yang lama sudah bagus, yang akan datang terus kita bangkitkan, kita semangatkan. Adapun harta ini akan tinggal menghadap Allah. Saya dibawa dari ceramah. Dulu saya ada jadwal rutin di sini. Setiap ba'da zuhur, hari Rabu saya ceramah di sini. Habis sholat datang jamaah. Ustaz Somad, bisa kita ke rumah sakit umum Arifin Ahmad sebentar? Oke. Kami pun naik ke atas rumah sakit umum Arifin Ahmad. Luar biasa sambutan rumah sakit itu kepada saya. Begitu sampai mereka kasih saya jubah. Di sini dikasih juga jubah, warnanya putih. Di sana biru langit. Di sini masangnya dari belakang, di situ dari depan. Apa pula orang? Lalu setelah itu mereka kasih cuci tangan. Oh, di sini di belakang kasih ya cuci tangan biasa sebelum makan nasi kotak. Di situ cuci tangan. Pas saya sentuh, oh sejuk. Mau bertanya, saya biasa tak tanya. Sebab kalau kita nanya, apa nih Pak Dokter? Nampak betul bodoh kita kan? Saya diam aja. Apa nih? Ini alkohol Pak Ustaz. Oh. Silakan disediakannya tisu. Habis itu dibukakannya pintu. Silakan Ustaz masuk. Bapak-bapak anda Ustaz aja. Oh, hebat saya ini. Masuk saya ke dalam. Sampai di dalam barulah saya sadar. Rupanya di situlah semua penyakit menular. Kalau ada yang terjangkit, mati saya duluan. Patutlah bapak-bapak itu tak ada yang mau. Tertulis di pintu ICU. ICU. Masuk saya ke dalam. Saya tengok dari luar kaca semua. Oh, ini arti ICU ni rupanya ICU. Ambo mencari wahang lah bisa mencari ambo. Semua yang dari luar menengok ke dalam.
yang di dalam itu tak bisa menengok keluar karena mata semua tertutup. Tinggallah saya sendirian di dalam. Saat itu saya betul-betul mendapatkan nasihat luar biasa dari dokter. Hai Abdul Somad, selama ini kau berceramah, suaramu lantang, langkahmu tegak, tangan kau gerakkan, tapi sampai di dalam, di situ kau baru sadar mana pejabat-pejabat yang kaya-kaya, mana orang-orang konglomerat yang hartanya banyak, mana mereka semua. Mereka semuanya terbujur, sunyi, sepi, senyap, sejuk, dingin. Yang ada cuma suara dan gambar. Mati ini. Tak lama. Ya Syafi, saya bacakan. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami ini ya Allah. Syifaan ajilan la yughadiru saqaman, kesembuhan untuk selamanya, tidak akan kumat lagi ya Allah. Begitu selesai meleleh air matanya. Mbok dokter, kenapa dia menangis? Dia kenal sama suara ustaz. Suara tak sama. Selama ini kalau jumpa sama ustaz dia salaman. Selama ini kalau sama ustaz dia pelukan. Tapi hari ini dia tak bisa mengulurkan tangannya. Mana tangan yang gagah perkasa? Tak bisa. Hanya satu respon Pak Ustaz. Apa dia? Telinganya tetap mendengar dan otaknya merespon. Air mata itu adalah air mata respon. Oh, baru saya paham. Rupanya air mata itu tak selamanya sedih. Air mata bisa ungkapan kesedihan. Air mata bisa ungkapan respon. Tapi air mata juga bisa menunjukkan kekenyangan. Loh, air mata kok kenyang? Buaya. Buaya itu tidak ada pori-porinya. Buaya kalau sudah habis makan kenyang, maka dia berkeringat. Bagaimana cara buaya mengeluarkan keringat? Keluar air dari matanya. Maka disebut dengan air mata buaya. Tapi jangan menyepelekan buaya, karena binatang yang paling setia adalah buaya. Makanya orang Betawi kalau nikah, pasti di depan itu ada roti buaya. Saya tanya, Bu, kenapa pakai roti buaya? Ustaz Somad, buayalah binatang paling setia, tak pernah bisa berpindah ke lain hati. Masya Allah. Tapi jangan sampai dia naik ke darat. Dia akan menjadi buaya. Kenapa ke situ cerita kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun profesimu wahai saudaraku, engkau adalah potensi yang akan tetap mengalir. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah, sedekah. Siapa yang mewakafkan keramik ini dulu? Siapa yang mewakafkan ini dulu? Menunjuk ke atas, nampak pula berlobang-lobang. Masya Allah. Kemana APBD kita? Kenapa bisa duit tak terpasang ke atas? Mudah-mudahan ini memang sengaja. Jangan-jangan dicopot tadi malam karena tahu dokter mau datang pagi. Siapa yang mewakafkan karpet dulu? Inilah yang akan tetap mengalir setelah manusia mati semuanya. Shadaqatun jariyah. 2, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. 3, waladun salihun, anak-anak yang soleh. 875 juta terkumpul sebulan dari 3.500 anggota ID Provinsi Riau. Itu kalau asumsinya sebulan 250.000 per orang. 250.000 kalau dari dokter itu paling dokter kurap sama kadas lagi. Kalau dokter spesialis itu mungkin bisa 2,5 juta. Bayangkan kalau dia punya sekolah SMP IT Islamic terpadu, pagi belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, sore belajar lagi 5, akidah, akhlak, Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, dua-dua kepala ini ada. Umumnya mantap, agamanya oke. Tamat mereka, dimasukkan pula fakultas kedokteran. Pulang dia jadi dokter spesialis, agamanya mantap, Qurannya hafal, hadisnya ada di kepalanya. Dia akan menjadi pioner penegak. Inilah yang akan menolong umat ini, dan dialah yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang itu akan masuk surga bergerombol-gerombol. Ternyata masuk surga tidak sendiri-sendiri, zumara, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok, berjamaah. Nanti ada yang masuk surga itu berikut ini. Kami panggil jamaah nomor sekian, jamaah Ikatan Dokter Indonesia. Yang pertama kali masuk ketua, habis itu sekretaris, bendahara, ketua panitia, dokter spesialis, dokter umum belakangan. Tiba-tiba pas sudah masuk semua, ada Ustaz Somad di situ. Ditanya sama malaikat, ini dokter? Enggak. Loh, kenapa di sini? Pernah ceramah di ID sekali. Masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri kepada orang baik-baik ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sudah 10.30, saya tahu dokter-dokter ini orangnya disiplin, tak boleh lewat sedikit pun. Sesuai dengan kadar obat. Obat itu kalau berlebih dia jadi racun. Selanjutnya menjawab pertanyaan kalau ada, setelah itu kita baca doa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan.